Halo Sobat Jejak Misteri, bayangkan, sebuah desa tenang di Yogyakarta, di mana suara jangkrik dan desiran angin sawah biasanya menjadi pengantar tidur. Namun suatu malam, kedamaian itu berubah menjadi mimpi buruk. Bau busuk dari sumur tua di belakang sebuah rumah mulai meresahkan warga. Awalnya samar, lalu semakin kuat, menusuk hidung, menghantui malam. Warga curiga. Gosip beredar. Ada yang bilang bangkai tikus, ada yang berbisik tentang hal gaib. Namun kebenaran yang tersembunyi jauh lebih kelam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Karena di dalam sumur itu, bukan sekadar bangkai binatang, melainkan rahasia terbesar sebuah keluarga. Rahasia yang akan mengguncang satu desa, merobek hubungan darah, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Malam itu, di balik pintu kayu rumah sederhana, seorang menantu muda menghadapi teror yang tak pernah ia duga. Dan ketika polisi akhirnya datang, apa yang mereka tarik dari dalam sumur membuat semua orang yang menyaksikan menjerit, menutup wajah, bahkan jatuh pingsan. Inilah kisah mengerikan dari Yogyakarta. Kisah tentang seorang ayah mertua, seorang menantu, dan sebuah sumur yang menjadi saksi bisu pengkhianatan paling kelam dalam sejarah desa itu. Jadi, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jejak Misteri, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata kelam yang lain. Pak Wiryo. Nama itu disebut dengan nada hormat di kampungku. Orang mengenalnya sebagai lelaki tua yang tangguh, pekerja keras, dan punya banyak pengalaman hidup. Rambutnya sudah penuh uban, tubuhnya masih tegap meski usianya melewati 60. Ia sering menjadi tempat bertanya soal pertanian, soal ternak, bahkan soal masalah tanah. Di balik semua itu, ia juga seorang kepala keluarga yang dihormati. Namun jika dilihat lebih dekat, ada sesuatu di balik sorot matanya yang sulit dijelaskan. Tatapan yang kadang terlalu lama bertahan, senyum yang tidak pernah sepenuhnya hangat, dan diam yang sering membuat orang lain gelisah. Di rumah, ia menjadi pusat otoritas. Anak-anaknya tunduk, menantu harus menghormati. Suaranya keras, kata-katanya singkat, perintahnya tidak boleh dibantah. Bagas, anak laki-lakinya, tumbuh dengan didikan keras itu. Sementara Rani, menantu barunya, masih belajar menyesuaikan diri. Rani adalah perempuan sopan, lembut, dan dikenal rajin mengaji. Namun di hadapan Pak Wiryo, ia sering canggung. Tidak jarang tangannya gemetar saat menyajikan teh, atau langkahnya terhenti sejenak jika melewati ruang tempat mertuanya duduk. Hubungan mereka tampak biasa di mata tetangga. Rani sering ikut memasak bersama ibu-ibu di dapur umum saat ada acara desa. Pak Wiryo tampak akrab, bercanda seperlunya. Semua terlihat wajar, seperti keluarga lain pada umumnya. Tetapi di dalam rumah, suasana jauh berbeda. Seringkali hanya ada Rani dan Pak Wiryo ketika Bagas pergi bekerja. Sunyi di ruang tengah, suara burung di luar, dan ayah mertua yang duduk diam menatap. Lambat laun, Rani mulai merasakan tekanan yang tidak bisa ia ceritakan. Lirikan yang terlalu tajam, pertanyaan yang seolah biasa tapi menusuk. Pernah suatu siang, Rani sedang menjemur pakaian, Pak Wiryo mendekat. Percakapannya sederhana, hanya menanyakan kapan Bagas pulang. Tetapi cara pandang matanya membuat Rani merinding. Ia menunduk, pura-pura sibuk dengan kain, berharap percakapan cepat selesai. Ketika malam tiba, Bagas sering pulang larut karena sibuk di bengkel. Rani menunggu di rumah, kadang ditemani Pak Wiryo. Ada kalanya Pak Wiryo mendekati Rani dengan alasan sepele, seperti memperingatkan tentang pintu dapur yang belum terkunci atau menanyakan masakan apa yang dimasak. Nada suaranya terdengar normal, namun jarak tubuhnya terlalu dekat. Rani mencoba menjaga sopan santun, karena ia sadar statusnya sebagai menantu. Ia tidak bisa sembarangan menolak. Perlahan, suasana rumah berubah menjadi penjara sunyi bagi Rani. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap ucapannya terasa dinilai. Ia pernah mencoba bercerita kepada tetangga dekat, namun hanya setengah hati. Ia khawatir dianggap membuka aib keluarga. Di desa kecil, gosip bisa lebih tajam dari pisau. Akhirnya, ia memilih diam. Tetapi diam itu justru memberi ruang bagi Pak Wiryo untuk semakin berani. Ia mulai mencari-cari alasan agar bisa berduaan dengan Rani. Misalnya, menyuruhnya menimba air di sumur ketika Bagas belum pulang,
atau meminta tolong membersihkan gudang lama. Situasi-situasi sepele itu menjadi saat-saat mencekam bagi Rani. Ia menahan napas, berdoa agar semuanya cepat selesai. Di sisi lain, Bagas sama sekali tidak menyadari. Ia sibuk mencari nafkah, ingin membangun masa depan. Ia percaya keluarganya aman. Ia percaya ayahnya menjaga rumah. Ia percaya istrinya baik-baik saja. Kepercayaan itu, tanpa ia sadari, justru menjadi celah bagi bencana. Orang-orang di kampung kadang menyebut Pak Wiryo sebagai orang yang keras kepala. Ia tidak mudah menerima pendapat orang lain. Namun tidak ada yang pernah membayangkan bahwa di balik sosok keras itu tersembunyi nafsu gelap yang siap meledak. Nafsu yang kelak bukan hanya menghancurkan rumah tangga anaknya, tetapi juga mencoreng nama desa mereka. Dari sinilah benih kejahatan mulai tumbuh. Bukan dari satu malam, tetapi dari tatapan yang berulang, dari jarak yang makin sempit, dari diam yang semakin panjang. Sebuah keluarga yang tampak damai di permukaan, tanpa sadar sedang berdiri di tepi jurang. Jurang yang dalamnya hanya bisa ditebak ketika sudah terjun ke dalam. Di malam-malam yang sunyi itu, suara katrol sumur kembali terdengar. Bunyinya memanjang, berdecit, seperti mengingatkan bahwa rahasia besar sedang menunggu di kedalaman gelap. Malam jatuh di desa dengan tenang. Suara jangkrik merayap dari kebun, lampu minyak di rumah-rumah temaram, dan angin membawa bau sawah basah. Bagi warga, ini saat istirahat. Bagi Rani, ini saat terberat. Ia duduk di ruang tengah, menunggu Bagas pulang, sambil memeluk lutut. Suara sandal kayu Pak Wiryo terdengar di belakangnya. Langkah yang lambat tapi menekan, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Perlahan-lahan, benih kejahatan mulai menunjukkan wajahnya. Semuanya dimulai dari hal-hal kecil yang tak pernah diceritakan. Rani sering merasa sorot mata mertuanya menempel terlalu lama. Setiap kali ia lewat, pandangan itu seperti menusuk kulitnya. Ada saat ketika ia menjemur pakaian, tangan Pak Wiryo menyentuh pundaknya dengan alasan membantu. Rani kaku, jantungnya berdegup cepat, tapi ia hanya bisa tersenyum pahit lalu menjauh. Pada suatu sore, saat Bagas pergi ke bengkel, Rani sedang menimba air dari sumur. Ember penuh dan berat. Pak Wiryo mendekat, berkata ingin membantu. Ia memegang tangan Rani untuk mengambil ember, tapi genggamannya terlalu lama. Rani menarik cepat, wajahnya pucat. Pak Wiryo hanya tersenyum samar, berkata bahwa tangannya lembut, tidak cocok untuk kerja berat. Kata-kata itu sederhana, tetapi nada suaranya membuat Rani merasa ada bahaya yang mendekat. Rani mulai takut berada sendirian di rumah. Ia mencoba menghindar, pergi ke rumah tetangga lebih sering, atau berlama-lama di pasar. Namun setiap kali kembali, tatapan Pak Wiryo tetap menunggunya. Ia seperti singa yang sabar mengawasi mangsanya. Dari sisi luar, desa melihat keluarga ini normal. Tetangga melihat Pak Wiryo masih rajin ikut ronda malam, masih sering membantu warga menggali sumur atau memperbaiki pagar. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah disiplin itu ada api gelap yang semakin menyala. Malam demi malam, Rani mulai sulit tidur. Ia memutar badan berkali-kali di kasur, matanya terbuka lebar. Ketika Bagas pulang larut dan langsung tidur karena lelah, Rani tetap terjaga. Pikirannya dipenuhi rasa takut. Ia ingin bercerita, tapi lidahnya terkunci. Ia takut Bagas marah. Ia takut dianggap mengada-ada. Lebih dari itu, ia takut menghancurkan hubungan antara suami dan ayahnya. Pak Wiryo kian berani. Ia sering duduk terlalu dekat, sering mencari alasan untuk masuk ke kamar dapur saat Rani ada di sana. Pernah suatu kali, ketika Rani sedang memasak, ia berdiri di belakang, terlalu dekat hingga Rani merasakan napasnya di tengkuk. Rani gemetar, tangannya hampir menjatuhkan sendok. Ia berpura-pura keluar, mencari alasan mengambil cabai di kebun. Tapi langkahnya goyah. Tanda-tanda itu sebenarnya jelas. Tapi desa kecil ini punya budaya menutup mata. Gosip lebih sering dipakai untuk urusan sepele, bukan untuk bahaya yang nyata. Rani akhirnya menanggung semuanya sendiri. Beban itu makin lama makin berat, seperti batu yang diletakkan di dadanya setiap hari. Di luar rumah, sumur tua berdiri diam. Setiap kali ember turun, air beriak gelap. Tali katrol berdecit, seperti suara tua yang menyimpan rahasia. Bagi Rani, suara itu menjadi pengingat,
bahwa di balik rumah damai ini, ada sesuatu yang perlahan bergerak menuju jurang. Ketika hari berganti minggu, benih kejahatan yang semula berupa tatapan dan lirikan berubah menjadi dorongan berani. Rani sadar waktunya semakin sempit. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Sebuah malam yang akan memutus garis damai keluarganya. Malam itu belum datang. Tapi bayangannya sudah cukup untuk membuat darahnya membeku. Malam itu turun perlahan di desa. Suara angin dari sawah menyusup lewat celah jendela kayu. Bagas masih di bengkel, katanya ada motor rusak yang harus diselesaikan. Rani sendirian di rumah, hanya ditemani suara tik-tik lampu minyak di ruang dapur. Dari kejauhan, langkah sandal kayu terdengar lagi. Pak Wiryo muncul dari gelap halaman, wajahnya kaku, matanya dingin. Ia duduk di kursi rotan, tapi pandangannya tidak pernah lepas dari Rani. Rani berusaha menahan diri, pura-pura sibuk membereskan dapur. Tangannya gemetar saat menaruh piring. Tiba-tiba Pak Wiryo bangkit, berjalan pelan mendekat. Ia berdiri di pintu dapur, menutupi jalan keluar. Rani menunduk, pura-pura tidak sadar. Suara hatinya berteriak, tapi mulutnya terkunci. "Kamu sendirian?" Suara Pak Wiryo berat, rendah. Rani mengangguk kecil, tidak berani menatap. Dari situ, suasana berubah mencekam. Pak Wiryo mendekat, tangannya menyentuh bahu Rani. Rani kaget, tubuhnya kaku. Ia berusaha menjauh, tapi Pak Wiryo menarik tangannya keras. Piring pecah di lantai, suara itu seperti alarm yang tidak didengar siapapun. Rani meronta, berusaha berteriak, tapi mulutnya ditutup. Ruangan sempit itu mendadak jadi arena perlawanan. Terdengar kursi jatuh, terdengar pintu berderak. Rani berusaha kabur, tapi tubuh Pak Wiryo lebih kuat. Ia menyeret Rani ke lantai, mencekik pelan sambil menekannya. Air mata Rani mengalir, wajahnya memerah, suaranya hanya jadi bisikan. Detik-detik panjang itu seperti neraka yang diturunkan ke ruang dapur kecil. Di luar rumah, anjing kampung menggonggong. Beberapa tetangga mendengar, tapi mereka mengira hanya keributan biasa. Di desa, suara malam sering dibiarkan lewat. Tidak ada yang tahu bahwa di balik dinding kayu, seorang perempuan sedang berjuang mempertahankan hidupnya. Perlawanan Rani begitu keras. Ia menendang, memukul, mencakar. Kukunya meninggalkan garis merah di leher Pak Wiryo. Tapi nafsu dan ketakutan pada aib membuat lelaki tua itu tak berhenti. Bagi Pak Wiryo, malam itu adalah batas yang ia langgar dengan penuh kesadaran. Waktu terasa berjalan lambat. Rani terkulai, tubuhnya gemetar. Ia sempat melihat bayangan sumur dari jendela belakang, seakan sumur itu sudah memanggil. Pikiran terakhirnya hanya satu, Bagas. Suami yang tidak tahu apapun, yang saat itu masih sibuk memegang obeng di bengkel kecil. Malam itu menjadi malam penuh teror, bukan hanya untuk Rani, tapi juga untuk desa yang sebentar lagi akan tahu kebenaran paling kelam yang pernah mengguncang mereka. Angin dini hari membawa udara dingin yang menusuk kulit. Bulan pucat menggantung di langit Yogyakarta, menyinari pekarangan rumah Pak Wiryo yang masih lengang. Di balik rumah itu, sumur tua kini menyimpan rahasia paling kelam. Rani, menantu yang seharusnya dijaga, kini terbenam tak bernyawa di dasar air hitam. Pak Wiryo duduk di kursi rotan, wajahnya kaku. Tangannya gemetar, dadanya naik turun. Ia menatap lantai yang penuh pecahan piring, tanda perlawanan yang baru saja terjadi. Dengan cepat ia bangkit, menyapu pecahan itu, membuangnya ke kantong plastik. Semua harus rapi. Semua harus hilang. Ia masuk ke dapur, membersihkan noda darah kecil di lantai. Ia merapikan kursi yang terjungkal. Ia bahkan membasuh tangannya dengan sabun, menggosok berkali-kali seakan ingin menghapus bukti dosa yang menempel. Namun garis merah cakaran di lengannya tetap terlihat, bukti perlawanan Rani yang tak bisa ia sembunyikan begitu saja. Ketika fajar menyingsing, Bagas bangun dan bertanya di mana istrinya. Pak Wiryo menyiapkan alasan. Katanya, Rani pergi ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Katanya ia pulang larut, lalu pamit singkat. Bagas yang lelah semalaman percaya begitu saja. Ia hanya mengangguk, lalu berangkat kembali ke bengkel. Tapi tetangga mulai bertanya. Pagi itu, warung dekat rumah sepi karena Rani tidak datang belanja. Biasanya ia sudah di sana membeli sayur untuk masak.
Seorang ibu bertanya-tanya, namun Pak Wiryo hanya menjawab singkat bahwa Rani sedang ada urusan keluarga. Suaranya tenang, tapi matanya gelisah. Hari berganti hari. Rani tak kunjung muncul. Bagas mulai cemas, tapi Pak Wiryo selalu punya jawaban. Katanya Rani sakit di rumah orang tuanya, katanya ia butuh istirahat. Bagas ingin menengok, tapi selalu ditahan. Pak Wiryo beralasan jalan jauh, atau lebih baik menunggu kabar. Kebohongan itu seperti tembok yang ia bangun cepat-cepat untuk menutupi sumur berdosa. Malam-malam berikutnya, Pak Wiryo semakin gelisah. Bau aneh mulai naik dari sumur. Awalnya samar, tapi semakin lama semakin tajam. Ia mencoba menutupinya dengan menaburkan kapur barus di sekeliling sumur. Ia juga menutup mulut sumur dengan papan kayu dan karung goni. Namun tetap saja, bau itu merembes keluar, menempel di udara. Suatu malam, ia kembali mendekati sumur dengan senter. Ia menyorot ke bawah, wajahnya tegang. Ia melihat air bergoyang pelan, memantulkan bayangan tubuh pucat yang tak sepenuhnya tenggelam. Ia menelan ludah, lalu menutup sumur lebih rapat lagi. Tapi di dalam dirinya, ketakutan semakin besar. Ia tahu, cepat atau lambat, bau itu akan membuat orang-orang bertanya. Cepat atau lambat, suara katrol yang berdecit akan menarik perhatian. Dan cepat atau lambat, rahasia yang ia buang ke dalam sumur akan kembali ke permukaan. Namun malam itu, Pak Wiryo masih percaya ia bisa mengendalikan semuanya. Ia masih yakin kebohongan dan papan kayu bisa menutup aib sebesar ini. Ia tidak tahu bahwa desa sedang bersiap menjadi saksi terbukanya kebenaran paling kelam dalam sejarah mereka. Hari-hari berlalu tanpa kehadiran Rani. Awalnya Bagas percaya pada cerita ayahnya, bahwa istrinya sedang berada di rumah orang tuanya. Namun semakin lama, ketidakhadiran itu menjadi tanda tanya besar. Telepon ke keluarga Rani tidak pernah tersambung. Kabar pun tak kunjung datang. Bagas mulai resah. Ia pulang dari bengkel lebih cepat, berharap Rani sudah ada di rumah. Namun setiap kali membuka pintu, yang ditemuinya hanya ruang kosong dan wajah dingin Pak Wiryo. Setiap kali ia bertanya, jawabannya selalu sama, Rani masih sakit, Rani butuh istirahat, Rani akan pulang jika sudah lebih baik. Suasana rumah berubah dingin. Kursi rotan tetap terisi oleh Pak Wiryo yang berdiam diri, sementara kamar Rani kosong, hanya ada kain yang masih terlipat rapi dan aroma samar minyak rambutnya yang belum hilang. Bagas duduk di sana berjam-jam, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Tapi di dalam hati, kegelisahan semakin kuat. Tetangga mulai ikut heran. Mereka terbiasa melihat Rani belanja sayur di pagi hari, atau sekadar menyapa anak-anak di halaman. Kini, rumah itu sepi. Seorang ibu bertanya kepada Bagas di warung, kenapa Mbak Rani nggak kelihatan lagi? Bagas hanya menjawab singkat, sedang pulang ke orang tua. Jawabannya terdengar meyakinkan, tetapi tatapannya kosong. Malam-malam semakin berat bagi Bagas. Ia berbaring di ranjang sendirian, menatap langit-langit rumah yang berdebu. Dalam kepalanya, ia mulai bertanya-tanya. Kenapa istrinya tidak memberi kabar sama sekali? Kenapa ia tidak bisa menghubungi keluarganya? Kenapa ayahnya terlalu sering memberi alasan yang sama? Ketika kecurigaan mulai tumbuh, Bagas masih mencoba menekan perasaan itu. Ia tak pernah membayangkan bahwa ayahnya, sosok yang ia hormati sejak kecil, bisa melakukan hal buruk. Ia memilih percaya. Ia memilih menunggu. Tapi waktu berjalan, dan setiap malam menambah luka. Di sisi lain, Pak Wiryo semakin tertekan. Ia berusaha bertingkah normal, duduk bersama warga di pos ronda, ikut kerja bakti membersihkan parit. Namun setiap kali pulang, ia menatap sumur dengan gelisah. Bau busuk semakin terasa, terutama ketika angin berembus dari arah belakang rumah. Ia menyiramkan air wangi, ia menutup dengan karung, bahkan menebarkan dedaunan kering untuk mengurangi baunya. Tapi semua itu tidak cukup. Warga mulai mencium bau aneh itu. Seorang anak kecil berkata kepada ibunya, "Bau apa itu dari rumah Pak Wiryo?" Ibunya hanya menutup hidung, mengira ada bangkai tikus atau hewan lain yang mati di sekitar sumur. Bagas, yang semakin bingung, akhirnya mencoba membuka papan penutup sumur suatu sore. Ia hendak menimba air untuk mandi. Ketika katrol ditarik, bau busuk langsung menyergap. Ia terbatuk, wajahnya meringis.
Ia menutup kembali papan itu, tapi bayangan hitam berkelebat di pikirannya. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum ia sempat menanyakan lebih jauh, Pak Wiryo muncul dari dalam rumah, nadanya tinggi, melarang Bagas mendekati sumur malam-malam. Katanya berbahaya, katanya bisa terperosok. Bagas terdiam. Ia kembali ke kamar dengan hati gelisah. Malam itu, di rumah yang semakin dingin, Bagas hanya bisa berbaring sendiri. Ia tidak tahu bahwa kebenaran sudah sangat dekat, hanya beberapa langkah dari pintu belakang rumahnya. Kebenaran yang siap meruntuhkan segalanya. Bau busuk dari sumur belakang rumah Pak Wiryo semakin menyengat. Mula-mula hanya samar, seperti bangkai tikus. Tapi lama-kelamaan, aromanya menjadi begitu menusuk hingga warga yang lewat pun menutup hidung. Beberapa kali, orang-orang menoleh ke arah rumah itu, berbisik pelan, lalu berjalan lebih cepat. Di warung kopi dekat jalan desa, obrolan kecil mulai muncul. Kok Rani nggak pernah kelihatannya, kata seorang bapak. Katanya ke rumah orang tuanya, sahut yang lain. Tapi kenapa udah berminggu-minggu nggak balik? Bisik seorang ibu sambil melirik ke arah rumah Pak Wiryo. Rasa penasaran berubah jadi kecemasan. Seorang tetangga, Bu Marti, pernah melihat papan penutup sumur yang longgar, dan mencium bau lebih keras saat lewat sore hari. Ia pulang dengan wajah pucat, lalu bercerita kepada tetangga sebelah rumah. Dari situ, kabar menyebar cepat, beredar dari mulut ke mulut, seperti api kecil yang ditiup angin. Anak-anak yang biasa bermain di halaman rumah itu pun mulai takut. Mereka bilang ada suara aneh dari sumur, seperti bisikan dan gelegak air. Meski mungkin hanya imajinasi, cerita itu menambah aura menyeramkan. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan putih berdiri di dekat sumur saat malam. Gosip tentang hantu pun muncul, membuat suasana semakin mencekam. Bagas yang mendengar desas-desus itu merasa bingung. Ia semakin gelisah, hatinya seperti terhimpit. Setiap kali ia bertanya kepada ayahnya, jawaban yang keluar selalu sama, Rani masih di rumah orang tuanya, jangan banyak tanya, tapi kini Bagas mulai merasakan sesuatu yang janggal. Kenapa ayahnya begitu keras melarang ia memeriksa sumur? Kenapa setiap kali ia mendekat, wajah ayahnya berubah tegang? Suatu sore, warga berinisiatif mendatangi rumah Pak Wiryo. Mereka berdiri di depan pagar bambu, sebagian menutup hidung dengan kain. Salah seorang tokoh kampung, Pak Lurah kecil, berkata dengan tegas, "Pak, bau dari sumur itu sudah sangat mengganggu. Kami harus tahu ada apa." Pak Wiryo berusaha tenang. Ia tersenyum kaku, berkata bahwa mungkin ada bangkai ayam jatuh ke sumur. Ia berjanji akan membersihkannya. Namun warga tetap curiga. Bu Marti bersuara lantang, tapi kenapa Rani nggak kelihatan? Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Ketegangan pun pecah. Suasana di halaman rumah itu panas, warga berbisik-bisik, ada yang mulai menunjuk-nunjuk. Bagas berdiri kaku, bingung antara percaya ayahnya atau mendengarkan suara tetangga. Ia menatap ayahnya dengan mata yang penuh pertanyaan, namun Pak Wiryo hanya balik menatap dengan sorot tajam, seakan memberi peringatan untuk diam. Akhirnya, warga sepakat melapor ke polisi. Bau yang tak tertahankan dan hilangnya Rani terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Malam itu, laporan resmi masuk ke kantor polsek setempat. Berita menyebar cepat ke seluruh desa. Polisi akan datang memeriksa sumur di rumah Pak Wiryo. Dan sejak kabar itu, seluruh kampung seperti menahan napas. Mereka tahu, esok hari kebenaran akan terbuka. Kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh papan kayu, karung, dan kebohongan seorang lelaki tua. Pagi itu desa mendadak ramai. Kabar kedatangan polisi membuat warga berbondong-bondong menuju rumah Pak Wiryo. Suara motor patroli terdengar dari kejauhan, diikuti mobil bak terbuka yang membawa beberapa petugas. Jalan tanah di depan rumah sempit itu penuh dengan langkah kaki, bisik-bisik, dan tatapan penuh penasaran. 3 polisi turun lebih dulu, mengenakan seragam coklat lengkap. Salah satunya langsung memasang garis polisi di sekitar sumur tua. Warga harap menjauh dulu, jangan ada yang mendekat, ujar seorang petugas dengan suara lantang. Tapi orang-orang tetap berdesakan di luar garis, ingin melihat apa yang akan terjadi. Bagas berdiri di depan rumah, wajahnya pucat. Ia sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Di satu sisi, ia masih ingin percaya pada ayahnya. Di sisi lain, desakan warga dan bau busuk dari sumur membuat hatinya bergetar. Ia mencoba mendekat, tapi seorang polisi menahan dengan sopan. Pak Wiryo keluar dengan wajah dingin. Ia berusaha bersikap tenang, bahkan menyapa beberapa polisi. Mungkin cuma bangkai ayam jatuh, Pak. Tidak ada apa-apa, katanya. Tapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Tangannya gemetar saat menggenggam sebatang rokok yang tak sempat ia nyalakan. Penyelidikan dimulai. Polisi menyingkirkan papan penutup sumur yang lapuk, mengangkat karung-karung yang menutupi mulutnya. Begitu udara keluar bebas, bau busuk langsung menyambar lebih kuat. Beberapa warga menutup hidung dengan kain, ada yang muntah di pinggir pagar. Suasana semakin gaduh. Seorang petugas menyalakan senter panjang dan menyorot ke dalam sumur. Air yang hitam beriak pelan, memantulkan cahaya samar. Petugas itu menatap lama, lalu berbalik dengan wajah tegang. Ia berbisik kepada komandannya, yang segera memberi aba-aba. Tim evakuasi dipanggil, lengkap dengan tali, katrol baja, dan pengait besi. Ada sesuatu di bawah, kata salah satu polisi, suaranya terdengar jelas meski pelan. Warga semakin ribut, bisik-bisik berubah jadi teriakan kecil. Proses evakuasi dimulai. Tali baja diturunkan perlahan, ember besar besi mengikuti. Petugas yang mengenakan masker gas menyiapkan pengait panjang. Semua mata tertuju ke mulut sumur yang gelap. Hanya suara katrol berdecit dan instruksi singkat polisi yang terdengar. Detik-detik itu terasa panjang. Waktu seolah berhenti. Hingga akhirnya, pengait menempel pada sesuatu yang berat. Petugas menarik dengan susah payah, katrol berputar keras, dan perlahan sebuah benda besar naik ke permukaan. Air menetes, bau semakin menyengat. Warga berteriak histeris. Dari dalam sumur, sesuatu yang dibungkus kain lusuh terangkat. Saat kain itu terbuka sebagian, terlihat rambut hitam panjang yang kusut, lalu tangan pucat yang kaku. Jeritan pecah dari kerumunan. Seorang ibu jatuh pingsan, anak-anak berlari pulang menangis. Polisi segera mengamankan lokasi. Jenazah yang sudah membusuk perlahan diangkat penuh. Tidak ada yang berani bersuara, kecuali isak tangis yang pecah di sana-sini. Bagas jatuh terduduk. Matanya merah, tubuhnya gemetar. Ia tahu siapa yang baru saja diangkat dari sumur. Istrinya, Rani. Sementara itu, Pak Wiryo berdiri kaku. Wajahnya tak berubah, tapi keringat deras mengalir di pelipisnya. Matanya berputar, mencari-cari alasan, tapi dunia di sekelilingnya sudah runtuh. Hari itu, di hadapan seluruh desa, sumur tua bukan lagi sumber kehidupan. Sumur itu telah menjadi saksi bisu pengkhianatan paling kelam dalam keluarga. Dan sejak jenazah itu terangkat, penyelidikan berubah menjadi kasus pembunuhan keji yang tak bisa lagi ditutup-tutupi. Saat tubuh Rani akhirnya terangkat penuh dari kedalaman sumur, suasana desa seketika pecah. Jeritan warga bercampur dengan suara tangis, ada yang langsung berlari meninggalkan lokasi, ada pula yang tetap menatap meski wajahnya pucat pasi. Bau busuk menyebar kuat, menusuk hidung dan membuat beberapa orang muntah di pinggir jalan. Jenazah Rani terbujur kaku, tubuhnya membengkak karena terlalu lama terendam. Kain lusuh yang membungkus sebagian badannya telah robek, memperlihatkan kulit pucat yang mulai membusuk. Rambut panjangnya menempel kusut, meneteskan air kotor. Pemandangan itu begitu mengerikan, hingga seorang ibu harus menutup mata anaknya agar tidak melihat. Polisi segera bergerak. Mereka menutup jenazah dengan plastik hitam tebal, mengikatnya rapat. Suara kamera wartawan lokal mulai terdengar, kilatan lampu menambah kepanikan. Aparat berusaha menenangkan warga, sambil mengusir kerumunan agar tidak terlalu dekat dengan garis polisi. Bagas terduduk di tanah, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh deras, tangannya bergetar ketika menyebut nama istrinya. Rani, astaga Rani, suaranya serak, seolah dunia runtuh di hadapannya. Ia ingin berlari mendekap jenazah istrinya, tapi polisi menahannya. Di sisi lain, Pak Wiryo berdiri dengan wajah kaku. Tatapannya kosong, seakan tak percaya rahasia yang ia sembunyikan akhirnya muncul ke permukaan. Keringat deras menetes dari keningnya, bibirnya bergetar. Namun ia tetap berusaha memasang wajah dingin, meski jelas-jelas tubuhnya gemetar.
Seorang polisi senior mendekati Pak Wiryo. "Bapak yang punya rumah ini?" tanyanya dengan nada tegas. Pak Wiryo hanya mengangguk. "Kami akan membawa jenazah ini ke rumah sakit untuk diautopsi. Dan Bapak harus ikut ke kantor untuk dimintai keterangan." Suara polisi itu menusuk telinga warga yang mendengar. Bisik-bisik semakin ramai. Beberapa orang menunjuk ke arah Pak Wiryo, wajah mereka marah bercampur takut. Gosip yang selama ini hanya bisikan kini seolah terbukti nyata. Ada yang berbisik pelan, "Itu pasti kerjaannya." Ada pula yang berkata lebih keras, "Teganya, menantunya sendiri." Bagas menoleh ke arah ayahnya, tatapannya penuh kemarahan dan kebingungan. Matanya merah, napasnya berat. Ia ingin bertanya, ingin menuntut jawaban, tapi lidahnya terasa keluh. Jenazah Rani kemudian diangkat ke mobil ambulans. Warga menundukkan kepala, sebagian menangis, sebagian beristighfar, sebagian lagi hanya bisa terdiam dengan wajah pucat. Aroma kematian masih menggantung di udara, melekat di setiap ingatan yang menyaksikan peristiwa itu. Di balik garis polisi, sumur tua kini tampak lebih menakutkan. Airnya beriak pelan, seolah baru saja melepas rahasia yang terlalu lama ditahan. Dan desa kecil yang biasanya damai, sejak hari itu berubah selamanya. Penemuan mayat di sumur bukanlah akhir, melainkan awal dari pengungkapan besar. Karena setelah jenazah terangkat, pertanyaan yang lebih berat mulai muncul. Siapa yang tega melakukan semua ini, dan apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu? Malam setelah jenazah Rani diangkat dari sumur, kantor Polsek di Yogyakarta dipenuhi ketegangan. Warga masih berkumpul di luar pagar, berdesakan, ingin tahu perkembangan. Kabar penemuan mayat itu sudah menyebar luas, dari warung ke warung, dari telinga ke telinga, hingga ke kampung-kampung tetangga. Di ruang pemeriksaan, Pak Wiryo duduk di kursi besi. Tangannya diborgol di atas meja, wajahnya pucat, napasnya berat. Dua polisi senior menghadapinya. Satu menuliskan catatan, satu lagi menatap tajam, tak memberi ruang untuk berbohong. "Bapak harus bicara jujur malam ini," kata seorang penyidik. "Siapa yang membunuh Rani, menantu Bapak sendiri, dan kenapa jasadnya dibuang ke sumur di belakang rumah?" Pak Wiryo diam lama. Matanya menunduk, keringatnya menetes. Suasana ruang itu sepi, hanya terdengar detik jam dinding. Hingga akhirnya ia membuka mulut, suara parau keluar perlahan. "Itu, saya," ucapnya lirih. Kata-kata itu membuat semua orang di ruangan saling berpandangan. Pengakuan singkat, tapi menghantam seperti palu godam. Penyidik mencondongkan tubuh, meminta ia menjelaskan. Dengan suara terputus-putus, Pak Wiryo mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengakui bahwa sejak lama ia menyimpan nafsu terlarang pada menantunya. Tatapan, godaan, semua berawal dari pikirannya yang kotor. Malam kejadian, ia mengaku tak bisa lagi menahan diri. Saat rumah sepi, ia mencoba memperkosa Rani. Tapi Rani melawan, menjerit, meronta. Panik, takut terungkap, ia mencekik hingga istrinya Bagas itu tak bernyawa. "Saya takut aib ini terbongkar," katanya dengan suara bergetar. "Makanya saya seret tubuhnya, lalu saya buang ke sumur. Saya tutup dengan papan, biar orang-orang nggak tahu." Suasana ruangan mendadak hening. Penyidik menuliskan setiap kata, sementara yang lain menatap penuh jijik. Di luar ruang pemeriksaan, Bagas terduduk lemas. Ia baru saja mendengar kabar bahwa ayahnya sendiri yang mengaku membunuh istrinya. Wajahnya hancur, matanya kosong. Sulit membayangkan perasaan seorang anak yang harus menerima kenyataan bahwa orang tuanya adalah pembunuh keji dari orang yang paling ia cintai. Ketika Pak Wiryo keluar dari ruangan dengan tangan terborgol, warga yang menunggu di luar berteriak marah. Ada yang ingin melempar batu, ada yang menangis histeris. Polisi buru-buru mengamankan situasi, membawa Pak Wiryo dengan mobil tahanan. Pengakuan itu menyebar seperti api. Dalam hitungan jam, seluruh desa tahu, ayah mertua membunuh menantunya sendiri, lalu membuang jasadnya ke sumur. Sebuah pengkhianatan yang tak terbayangkan. Bukan hanya mengkhianati keluarga, tetapi juga mengkhianati seluruh kepercayaan desa yang selama ini menjunjungnya. Malam itu, Yogyakarta tidak tidur. Semua orang terjaga, membicarakan hal yang sama,
Dosa besar seorang ayah yang tega mengorbankan darah daging keluarganya sendiri demi menutupi nafsu dan aib. Kabar pengakuan Pak Wiryo menyebar cepat, menembus batas rumah, jalan, bahkan sampai ke kampung sebelah. Seluruh desa gempar, seakan tak percaya sosok yang selama ini mereka hormati berubah menjadi monster yang bersembunyi di balik wajah ayah. Di rumah keluarga Rani, tangis pecah. Orang tua Rani jatuh terduduk saat polisi datang mengabarkan hasil pemeriksaan. Ibunya meraung, menjerit memanggil nama putrinya, sementara ayahnya hanya bisa menatap kosong, seakan dunia runtuh. Mereka tak pernah menyangka anaknya yang lembut harus berakhir tragis di tangan orang yang seharusnya menjaga. Bagas, suami Rani, hancur seketika. Malam itu ia duduk lama di depan rumah, wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menolak bicara dengan siapapun. Pikirannya terpecah antara rasa cinta yang hilang dan kenyataan bahwa pembunuh istrinya adalah ayahnya sendiri. Ia merasa terhimpit, terjebak dalam jurang tanpa dasar. Tetangga berusaha menenangkannya, tapi setiap kata hanya membuat luka itu semakin terasa. Sabar, Gas, ini cobaan, kata seseorang pelan. Tapi Bagas menoleh dengan mata merah, cobaan? Ini bukan cobaan. Ini pengkhianatan, suaranya pecah, tubuhnya bergetar. Sejak saat itu, rumah itu seperti rumah duka. Kain hitam dipasang di depan pintu, warga berdatangan mengucapkan belasungkawa. Jenazah Rani setelah diautopsi akhirnya dikembalikan untuk dimakamkan. Prosesi pemakaman dipenuhi tangisan, doa, dan wajah-wajah yang menunduk dalam. Tanah merah menutup tubuh Rani, sementara langit mendung menambah kelam suasana. Bagas berdiri di tepi liang, kedua tangannya terkepal. Ia menatap tanah yang baru ditutup, air matanya jatuh tak terbendung. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia merasa gagal melindungi istrinya dari bahaya yang datang justru dari rumahnya sendiri. Hubungan keluarga pun hancur. Saudara-saudara Pak Wiryo menolak mengakuinya lagi. Mereka merasa dipermalukan, dicoreng namanya. Anak-anaknya yang lain tak berani keluar rumah, takut dicaci oleh warga. Bahkan beberapa tetangga mulai menjauh, tak ingin terlalu dekat dengan keluarga yang dianggap ternoda oleh dosa besar itu. Di desa, nama Pak Wiryo kini jadi bahan kutukan. Orang-orang tak lagi memanggilnya dengan hormat, melainkan dengan amarah. Setiap kali ada yang melintas di depan rumah kosong itu, mereka menunduk, sebagian berbisik dengan nada tajam. Bagas sendiri memilih diam. Ia berhenti bekerja di bengkel, jarang keluar rumah. Tubuhnya kurus, matanya sayu. Malam-malam ia duduk sendirian di kursi depan, menatap jalan yang sepi. Tetangga sering melihatnya berbicara sendiri, seolah masih memanggil nama istrinya. Pengkhianatan Pak Wiryo bukan hanya merenggut nyawa Rani. Ia menghancurkan kepercayaan, merobek hubungan keluarga, dan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh di hati anaknya sendiri. Dan meski pelaku sudah ditahan, bayangan sumur tua itu tetap menghantui setiap orang yang pernah menyaksikan jenazah Rani terangkat. Sumur itu kini dipagari, ditutup dengan semen, agar tidak ada lagi yang mendekat. Namun kisahnya sudah terlanjur melekat, menjadi bisikan gelap yang tak pernah hilang dari ingatan desa. Bulan berganti, dan kasus pembunuhan Rani akhirnya sampai ke meja hijau. Ruang sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta penuh sesak. Warga desa berbondong-bondong datang, sebagian ingin mencari keadilan, sebagian hanya ingin menyaksikan akhir dari kisah yang telah membuat mereka tidak bisa tidur berbulan-bulan. Pak Wiryo duduk di kursi terdakwa. Tubuhnya yang dulu tegap kini tampak layu. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan tangan terborgol di depan. Ia mencoba menunduk, tapi tatapan puluhan pasang mata dari bangku pengunjung membuatnya semakin gemetar. Di sisi lain, keluarga Rani hadir dengan pakaian hitam. Ayah dan ibunya duduk berdampingan, wajah mereka keras dan penuh duka. Bagas duduk beberapa kursi di belakang, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Ia tidak menangis lagi, air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dingin, membeku di dalam dada. Hakim mengetukkan palu, sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara tegas. Semua runtutan peristiwa dibeberkan, dari percobaan pemerkosaan, perlawanan korban, pembunuhan dengan cekikan, hingga upaya menyembunyikan mayat di sumur.
Setiap kata dakwaan bagai palu yang menghantam kepala Pak Wiryo. Suasana ruang sidang berkali-kali riuh. Warga berteriak, tega. Binatang, hingga hakim harus meminta ketenangan. Saksi-saksi dipanggil satu persatu, tetangga yang mencium bau busuk, warga yang melapor, hingga polisi yang menemukan mayat. Keterangan mereka memperkuat fakta bahwa tidak ada yang bisa menyangkal kejahatan ini. Bagas akhirnya dipanggil ke kursi saksi. Langkahnya berat, suaranya bergetar. Ia menceritakan bagaimana ia percaya penuh pada ayahnya, bagaimana ia sempat menanyakan keberadaan istrinya berkali-kali, dan bagaimana hancurnya ia ketika tahu ayahnya sendiri adalah pembunuh. Seluruh ruang sidang terdiam, hanya terdengar isakan pelan dari pengunjung. Giliran pembelaan tiba. Pengacara yang mendampingi Pak Wiryo berusaha meringankan dengan alasan usia tua dan tekanan psikologis. Namun pengakuan terdakwa sendiri, ditambah bukti dan saksi, sudah lebih dari cukup untuk menutup semua celah. Hakim akhirnya membacakan putusan. Dengan suara tegas, ia menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Pak Wiryo. Keputusan itu disambut lega oleh keluarga Rani, meski rasa sakit mereka tidak akan pernah hilang. Sebagian warga bersorak, sebagian lagi menunduk khidmat. Pak Wiryo terduduk lemas. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Di kursi belakang, Bagas hanya memejamkan mata. Vonis itu tidak mengembalikan istrinya, tetapi setidaknya memberi sedikit keadilan. Usai sidang, warga berbisik-bisik saat Pak Wiryo digiring keluar ruang pengadilan. Ia kini bukan lagi seorang yang disegani, melainkan seorang penjahat yang dicaci. Nama baiknya lenyap, diganti stigma yang akan melekat selamanya. Dan di desa kecil tempat semua ini bermula, cerita tentang sidang itu menjadi buah bibir yang tak ada habisnya. Orang-orang menyebutnya sebagai kasus sumur berdarah, tragedi yang akan diwariskan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bahwa kejahatan, sekecil apapun, pasti akan terungkap. Tragedi sumur berdarah di Yogyakarta menjadi catatan hitam yang tak pernah bisa dihapus. Rani, seorang istri muda yang penuh harapan, kehilangan nyawanya di tangan orang yang seharusnya melindungi. Sementara Bagas, suami yang setia bekerja demi keluarganya, harus menanggung luka seumur hidup karena pengkhianatan ayah kandungnya sendiri. Pengadilan telah memutuskan. Hukuman seumur hidup dijatuhkan kepada Pak Wiryo. Namun keadilan hukum tidak pernah bisa mengembalikan Rani ke pangkuan keluarganya. Air mata telah jatuh, doa telah dipanjatkan, tapi trauma itu tetap tinggal, membekas di setiap dinding rumah, di setiap jalan desa, dan terutama di sumur tua yang kini ditutup rapat dengan semen. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang pembunuhan. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Bahwa kejahatan bisa muncul dari dalam rumah sendiri. Bahwa diam hanya memberi ruang bagi kegelapan tumbuh semakin besar. Dan bahwa satu rahasia kelam, cepat atau lambat, akan terkuak juga. Sobat Jejak Misteri, tragedi ini mengingatkan kita, jangan pernah menutup mata pada tanda-tanda bahaya, bahkan jika itu datang dari orang terdekat. Karena ketika kita terlambat menyadari, mungkin sudah ada yang terbaring tak bernyawa di kedalaman sumur, menunggu ditemukan dengan bau yang tak bisa lagi disembunyikan. Tragedi sumur berdarah di Yogyakarta menjadi catatan hitam yang tak pernah bisa dihapus. Rani, seorang istri muda yang penuh harapan, kehilangan nyawanya di tangan orang yang seharusnya melindungi. Sementara Bagas, suami yang setia bekerja demi keluarganya, harus menanggung luka seumur hidup karena pengkhianatan ayah kandungnya sendiri. Pengadilan telah memutuskan. Hukuman seumur hidup dijatuhkan kepada Pak Wiryo. Namun keadilan hukum tidak pernah bisa mengembalikan Rani ke pangkuan keluarganya. Air mata telah jatuh, doa telah dipanjatkan, tapi trauma itu tetap tinggal, membekas di setiap dinding rumah, di setiap jalan desa, dan terutama di sumur tua yang kini ditutup rapat dengan semen. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang pembunuhan. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Bahwa kejahatan bisa muncul dari dalam rumah sendiri. Bahwa diam hanya memberi ruang bagi kegelapan tumbuh semakin besar. Dan bahwa satu rahasia kelam, cepat atau lambat, akan terkuak juga. Sobat Jejak Misteri, tragedi ini mengingatkan kita, jangan pernah menutup mata pada tanda-tanda bahaya, bahkan jika itu datang dari orang terdekat. Karena ketika kita terlambat menyadari, mungkin sudah ada yang terbaring tak bernyawa di kedalaman sumur,
menunggu ditemukan dengan bau yang tak bisa lagi disembunyikan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dukung terus channel Jejak Misteri dengan like, share, dan subscribe, agar kisah nyata penuh pelajaran ini bisa terus hadir menemani malam-malam kalian. Sampai jumpa di cerita mengerikan berikutnya.